Di dalam mushaf nantinya, pada huruf idgham bila gunnahnya, lam dengan ra-nya itu akan diberi tanda dengan tasdid. Oke? Pada idgham bila gunnahnya, huruf idghamnya dia akan ditandai dengan tasdid. Tapi sekali lagi, ya rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah, tasdid di sini namanya adalah tasdid hukmi. Baik, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini akan kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Sebelum kita mulai kepada praktek membaca, seperti biasa kita akan bahas terlebih dahulu satu bab dari ilmu tajwid, yaitu kita membahas tentang ahkamun nunis sakinati wat tanwin, yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Sebagaimana yang sudah kita review pada sebelum ini, yaitu tentang pembahasan idgham, ya, tentang pembahasan idgham. Baik. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah pada pagi ini bahagian yang kedua, ya. Bahagian yang kedua dari pembahasan idgham dinamakan dengan idgham bila gunnah, atau ada juga yang menyebutnya dengan idgham bi ghairi gunnah. Itu terserah penyebutannya yang mana. Jadi idgham itu kemarin artinya adalah, idgham arti bahasanya apa kemarin? Ya, meleburkan. Idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi istilahnya huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Maka dalam proses idgham ini ada yang dia disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengung, yang mana kemarin hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw, ya, nun, mim, waw. Contohnya melebur huruf nun ke huruf ya, bunyinya menjadi may ya'mal, disertai gunnah, may. Ini bukti dia masuk ke gunnah atau dengung itu masuk ke rongga hidung. Atau nun sukun ketemu waw, melebur huruf nun ke huruf waw sehingga bunyinya menjadi miwalin, miwalin. Nah, itu dia. Itu yang idgham bi gunnah. Ada yang kedua, dia masuk juga, melebur juga huruf satu ke huruf yang kedua, ya, melebur huruf satu ke huruf yang kedua, tapi dia bila gunnah tidak disertai dengan gunnah. Taib. Maka kalau idgham yang ada pada idgham bi gunnah namanya idghamnya idgham naqis. Ya, idgham naqis. Apa maksudnya? Idgham naqis di situ maksudnya adalah bahwasannya huruf nun dan huruf ya-nya masih nampak. Ketemu nun bertemu waw, nun dengan wawnya masih kelihatan. Meleburnya nampak. Akan tetapi nanti pada idgham bila gunnah, idghamnya idgham tam. Tam itu sempurna. Naqis artinya kurang, tam artinya sempurna. Kalau naqis, sekali lagi, dia masih nampak peleburan hurufnya. Sedangkan kalau yang dia bila gunnah yang tam, itu hilang sama sekali nunnya. Ini istilahnya, ya. Nama istilahnya idgham naqis dan idgham tam, sempurna dan kurang. Baik. Nanti kita lihat dari segi contoh, nanti insyaallah nampak jelas perbedaannya. Baik.
Jadi secara bahasa sekali lagi idgham itu adalah melebur huruf pertama ke huruf yang kedua. Sedangkan idgham bila gunnah secara istilahan bisa kita beri pengertian yaitu ketika nun sukun atau tanwin, ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang dua, yaitu huruf lam dengan ra. Dua ini hurufnya. Ini pengertian dari idgham bila gunnah. Sekali lagi, ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang dua, yaitu huruf lam atau huruf ra. Ingat, secara keseluruhan idgham hurufnya ada 6. 4 di idgham bi gunnah, kemudian 2 di idgham bila gunnah. Nah, itu pembagiannya sudah. Baik, pengertiannya kita lihat apa salah satu contoh, ya, apa salah satu contoh dari idgham bila gunnah huruf lam dulu. Silakan. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam. Apa contohnya? Min ladunka. Kalimat min ladunka. Ini dia. Kita lihat perbedaannya. Kalau di sini nampak leburannya, nun ke iya-nya nampak. Ya'mal. Oke? Apa tadi nama idghamnya di sini cara membacanya? Idgham bi gunnah. Nama lainnya adalah idgham naqis. Naqis artinya kurang atau tidak sempurna. Jadi meleburnya tidak sempurna secara keseluruhan. Masih nampak nunnya, masih nampak iya-nya. Sedangkan perbedaannya di sini dibaca milladunka, milla. Huruf nunnya hilang total. Oke? Huruf nunnya hilang total. Bukan milladunka, bukan milla, enggak. Tapi milla. Oke? Nah, ini perbedaannya. Kalau di sini tadi namanya naqis, kalau di sini namanya tam, sempurna. Kalau di sini dia tam. Tam itu artinya sempurna. Maka pembahasan kita adalah idgham bila gunnah, idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Maka dia enggak ada gunnahnya, enggak ada dengungnya. Maka jangan dibaca min ladunka, min ladunka, tidak, tapi dibaca min ladunka. Atau contoh yang lain juga, kalimat kalimat hudallil muttaqin, hudalli, tanwin ketemu huruf lam. Jadi dia tidak ada dengung. Jangan dibaca hudallil muttaqin, tidak. Tapi dibaca hudallil muttaqin. Langsung masuk ke huruf
lam. Sekali lagi, ini namanya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Artinya idgham yang tidak pakai gunnah. Idgham yang tidak didengungkan. Nah, itu maksudnya. Contoh pada huruf lam. Taib. Contoh berikutnya pada huruf ra. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ra. Contohnya mir rabbihim. Baik, sama juga. Nun sukun ketemu huruf ra, nun sukun ketemu huruf ra. Sekali lagi idghamnya adalah idgham tam. Sekali lagi idgham namanya idgham tam, secara sempurna dia. Apa yang sempurna? Masuk ke huruf keduanya secara sempurna sehingga huruf pertamanya benar-benar hilang. Sedangkan di sini dia masih nampak nunnya, meleburnya mai. Kalau di sini langsung mirra, mirra. Taib, bukan mirra. Ah, itu bedanya. Taib, maka di sini huruf baik dia tanwinnya, baik dia nun sukunnya, dari segi penulisan ada, dari segi penulisan dia tetap ada. Tapi dari segi pengucapan atau pelafalannya dia sudah tidak nampak lagi. Langsung dia ke huruf berikutnya. Baik. Kemudian sama dengan idgham bi gunnah, sama dengan idgham bi gunnah. Syarat dari idgham, ya, syarat dari idgham bila gunnah ini juga dia mesti dalam dua kata. Ya, dua kata. Atau yang ada buku putihnya bisa dilihat pembahasan idgham bila gunnah. Ada tidak contoh di situ saya buat yang dia dalam satu kata? Pembahasan idgham. Ada tidak di situ contoh dibuat? Contoh idgham bila gunnah dia terdiri dari satu kata. Ada jumpa? Semua dalam dua kata ya. Rasanya semua dalam dua kata. Baik. Sedikit juga kita bahas tentang bagaimana cara membaca idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah. Maka di dalam mushaf nantinya, pada huruf idgham bila gunnahnya, lam dengan ra-nya itu akan diberi tanda dengan tasdid. Oke? Pada idgham bila gunnahnya, huruf idghamnya dia akan ditandai dengan tasdid. Tapi sekali lagi, ya rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah, tasdid di sini namanya adalah tasdid hukmi. Oke? Lagi-lagi di sini namanya adalah tasdid hukmi. Karena ada proses idgham nun sukun bertemu huruf lam, ada proses nun sukun bertemu huruf lam, maka dia diberi tanda tasdid.
Dan tasdid ini tasdid hukmi, tasdid hukum. Kita beri contoh yang berbeda. Kalimat contoh, kalau tasdid di kalimat iyyaka itu enggak ada nun sukun ketemu ya, enggak ada. Maka ini namanya adalah tasdid asli. Tasdid asli atau contoh yang lain. La'allakum, la'allakum. Ini enggak ada nun sukun ketemu huruf lam, enggak ada. Maka dia langsung asli dari kalimat ini. Berbeda dengan mir rabbihim, mir rabb ada nun sukun ketemu huruf ra. Hudalli tanwin ketemu huruf lam. Min ladunka nun sukun ketemu huruf lam. Karena ada proses idgham itu, maka dia ditandai dengan tasdid. Maka penekanan pada tasdid, sekali lagi, penekanan pada tasdid hanya berlaku pada yang tasdidnya asli. Hanya berlaku pada yang tasdid asli. Saya pernah sampaikan atau saya sering ulang-ulang bahwasanya setiap yang bertasdid mesti naber atau nabroh atau tekan suaranya. Setiap tasdid, kecuali pada yang pertama nun tanwin atau nun tasdid dan mim tasdid, itu tidak boleh ditekan. Kemudian yang kedua pada tasdid yang dia hukmi, hukum. Tapi kalau dia tasdidnya asli seperti ini, itu dia mesti ditekan. Iyyaka na'budu, iyya tekan, la'allakum tekan. Tamam? Tapi berbeda di sini, jangan dibaca mil ladunka, mil, jangan ditekan. Jangan dibaca hudalli, hudalli, jangan, lembut saja nanti. Mir rabbihim, mirra, mirra, jangan. Tapi ngalir saja, dibaca milladunka, milladunka. Coba sama-sama 1, 2, 3. Nah, jadi enggak boleh dibaca milladung, milladung, enggak boleh. Tamam? Sekali lagi 1, 2, 3. Contoh yang kedua, hudallil, hudallil mud. Nah, beda kalau di sini tasdidnya asli. Ya, tekan dia mutta. Jangan muttaqin, tidak. Hudallil muttaqin. Boleh 1, 2, 3. Mir rabbihim. Jangan dibaca mirro. Nah, itu perbedaannya. Oke. Lagi-lagi disampaikan tasdid di sini namanya adalah tasdid hukmi, sedangkan pada kalimat iyyaka la'allakum dan yang lainnya adalah tasdid asli. Bisa cara membedakan ketika membacanya nanti? Insyaallah ya. Itu adalah pembahasan kita pada idgham bila ghunnah. Pembahasan kita pada idgham bila ghunnah. Ustaz, itu kalau di Quran Timur Tengah kayak gitu juga tandanya. Miladunka itu tasdidnya idgham bila ghunnah itu ada. Itu perbedaan nanti di situ ya. Perbedaan nanti di situ. Al-Quran yang dia, Al-Quran mohon maaf yang dia cetakan Timur Tengah, biasanya kalimat may ya'mal itu nun sukun ketemu ya-nya, enggak ada di ya-nya itu tasdid. Oke, enggak ada tasdid. Tapi kalau saya melihat kalau idgham bila gunnah itu mayoritas baik dia Timur Tengah ataupun cetakan Indonesia ada tasdidnya.
Gitu. Kalau yang untuk idgham bila gunnah. Tapi beberapa huruf yang dia idgham bila gunnah, yaitu dalam cetakan Quran Timur Tengah dia nggak ada tasdidnya, gitu saja. Tapi kenapa nggak ada tasdidnya? Lagi-lagi mereka faham di situ ada idgham. Gitu. Indonesia kenapa dibuat? Yang pertama karena cetakan Indonesia itu bukan mengikut cetakan Timur Tengah, dia mengikut cetakan India. Maka apa gunanya? Membantu untuk yang kita awam mungkin dengan hukum-hukum seperti itu, kita dibantu dengan tanda baca di dalam Al-Quran. Itu berhubungan dengan idgham bila gunnah, dan ini adalah hukum yang kedua. Hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pula pada pembahasan yang ketiga, wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga dari mim sukun itu namanya adalah iqlab. Insyaallah kita akan bahas pula pada pertemuan berikutnya.